Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saat ini Anda berada. Berjumpa kembali melalui YouTube channel AB Ministry ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bersekutu dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13-17 di khotbah Minggu 21 Trinitatis pada tanggal 6 November tahun 2022 dengan tema berdiri teguh dalam pengajaran Yesus Kristus. Kami akan bacakan firman Tuhan kepada kita semua. 2 Tesalonika 2 ayat 13-17. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, pasti kita sering diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Akan tetapi ketika dalam hidup kita sudah menentukan pilihan terhadap sesuatu, pasti ada saja hal yang akan mempengaruhi kita, sehingga pada saat tertentu seseorang bisa merasa ragu terhadap pilihan yang sudah ditentukannya. Ada banyak contoh tentang hal tersebut. Misalnya seorang gadis ketika dia sudah memilih seorang laki-laki menjadi pacarnya misalnya, ada saja hal yang mempengaruhi dia sehingga si gadis ini merasa ragu terhadap pilihannya. Banyak hal yang mempengaruhi dia sehingga kadang dia berpikir, apakah pilihanku ini sudah tepat? Apakah seperti dikatakan orang sana misalnya, ada hal-hal tertentu membuat dia ragu dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi sebuah pergumulan di tengah-tengah hidupnya. Demikian juga saudara-saudara, dalam konteks khotbah kita pada minggu ini, pergumulan, keraguan menjadi sebuah persoalan di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen di Tesalonika karena pengaruh ajaran-ajaran orang Yahudi, bahkan ajaran-ajaran lain membuat keraguan kepada mereka atas pilihan mereka dalam mengikut Kristus, atas keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mereka yakini selama ini, yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada mereka sebelumnya. Tujuan surat Paulus ini adalah untuk meneguhkan komitmen orang-orang Kristen di Tesalonika atas Injil keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang berbahagia dimanapun berada, melalui firman Tuhan ini, ada 3 hal penting yang mau Paulus sampaikan kepada jemaat Tesalonika
dan kepada segenap jemaat Tuhan dimanapun berada yang mendengarkan firman ini pada saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, Paulus mau sampaikan bahwa Allah lah yang memilih umatnya sejak semula untuk memperoleh kemuliaan. Tidak ada secara kebetulan yang terjadi di dunia ini. Yang ada adalah Allah sudah mengatur sebelumnya. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 16a, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya apa? Artinya kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipanggil ke dalam kehendak dan rencananya. Jadi keberadaan kita, keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus sudah direncanakan kepada orang-orang pilihan, kepada orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus sebelumnya. Tuhanlah yang memilih kita. Bisa kita bandingkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Allah memilih Yeremia untuk memimpin umatnya. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau bagi nabi, bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, luar biasa. Sebelum dalam kandungan pun, sebelum lahir pun, Allah sudah memilih Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsanya. Untuk itu saudara-saudara, atas pemilihan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini, tentu tugas kita seharusnya bersyukur, sebab sesungguhnya sebesar apapun usaha kita, ketika Tuhan tidak memilih kita, tidak mengizinkan kita, maka sia-sialah segala usaha kita. Pilihan Tuhan juga menjadikan kita memperoleh kemuliaan, karena sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan kelaliman, kejahatan. Tapi karena pilihan Tuhan, kita sudah diselamatkan dari kematian kepada keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Untuk itu saudara-saudara, sekali lagi, apapun keberadaan kita hari ini, dimanapun Tuhan menempatkan kita hari ini, Tuhanlah yang memilih kita. Tuhanlah yang menentukan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti firman Tuhan yang kami bacakan di Yohanes 15 ayat 16a tadi, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Untuk itu tetap bersyukur dan melakukan yang terbaik dimanapun kita dipilih dan ditempatkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua saudara-saudara, ketika Tuhan sudah memilih kita untuk memperoleh kemuliaannya, maka hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah berdirilah teguh dalam pengajaran Yesus Kristus. Rangkuman pengajaran Yesus Kristus dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah kasih kepada Allah dan sesama manusia. Kalau Tuhan sudah memilih kita, maka tugas kita berikutnya adalah mengasihi Allah dari dalam segenap hati kita dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Mengasihi Allah dari dalam segenap hati akan terlihat melalui bagaimana kita hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup seturut dengan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, tentu bagaimana kita menyebarkan kasih dimanapun kita berada, kepada siapapun kita boleh berbuat
kebaikan, berbuat kasih. Bahkan firman Tuhan katakan, tidak hanya kepada sesama kita, tapi kasihilah musuhmu. Itu adalah kasih yang terbesar. Kalau orang-orang yang sesama saja kita kasihi, siapapun bisa melakukannya. Tapi kalau kita sudah bisa mengasihi musuh kita, itu adalah level kasih tertinggi ketika kita bisa melakukannya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, tugas kita berikutnya adalah hidup di dalam kasih, penghiburan dan pengharapan abadi dalam Yesus Kristus. Ketika Rasul Paulus tadi sudah mengingatkan tentang bagaimana Allah yang memilih kita, tentang bagaimana kita harus berdiri teguh, maka berikutnya adalah hiduplah di dalam kasih, penghiburan dan pengharapan abadi dalam Yesus Kristus. Mempunyai kasih tentu ada sebuah keberanian mengalahkan ketakutan. Kalau kita baca 1 Yohanes 4 ayat 18-19 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ada banyak ketakutan-ketakutan kita hari ini. Ada banyak hal-hal yang membuat kita tidak mempunyai kasih. Salah satunya adalah ketakutan. Di dalam Kristus tidak ada ketakutan, sehingga kita bisa melakukan kasih yang sempurna jika kita mengalahkan ketakutan-ketakutan kita. Dalam Kolose 3 ayat 14 berkata, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara-saudara, tak ada hal yang sempurna di dunia ini, tapi ketika kita mempunyai kasih, segala sesuatu bisa diubahkan menjadi sempurna di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, di pekerjaan dimanapun kita berada. Tidak ada kesempurnaan perilaku, tidak ada kesempurnaan kebijakan dan lain sebagainya, tapi kasih bisa mengubahkan menjadi sempurna sehingga kita bisa hidup baik, hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Berikutnya, orang-orang yang sudah berdiri teguh juga harus punya penghiburan. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara, hati yang bersukacita adalah obat yang baik, obat yang manjur, obat yang bisa menyembuhkan penyakit. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang-tulang. Semangat yang patah akan membuat orang tidak sembuh dari penyakitnya. Ada banyak penyakit, ada banyak problema yang harus disembuhkan melalui penghiburan. Biarlah penghiburan kita hanya dari Tuhan Yesus saja, sehingga setiap hati boleh gembira, setiap orang bisa bersuka cita hanya di dalam Tuhan saja. Di Mazmur 33 ayat 18 firman Tuhan berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya. Artinya, bagaimana kita mengharapkan kasih Tuhan? Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada kita. Tugas kita adalah tetap meminta, tetap mengharap kepada Tuhan atas penyertaan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara,
menjadi orang pilihan yang ditebus dengan darah Kristus, sepantasnya membuat kita orang percaya senantiasa mewarnai dengan ucapan syukur. Orang yang sudah dipilih akan tetap bersyukur di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena sesungguhnya hidup kita ini adalah penuh dengan noda. Tuhan membuatnya menjadi berharga karena kasih-Nya. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang tersesat, dibuatnya menjadi selamat oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Kenyataan tersebut membuat Paulus dengan tegas meminta agar setiap orang yang percaya mengingat dan menghidupi karya penyelamatan Tuhan Yesus yang sudah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara, berdirilah teguh dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sudah memilih kita, Dia sudah mengutus kita, Dia sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetaplah menjadi saksi baginya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan atas pemilihan penyelamatan kami. Ajar kami agar kami menghidupi hal tersebut. Kami menyadari bahwasanya kami adalah orang-orang pilihan Tuhan yang telah Tuhan utus menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, terima kasih atas persekutuan kita melalui channel ini. Kami kembali menyampaikan, jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan, butuh topangan doa, kami akan siap berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, kami akan menghubungi Bapak Ibu. Dan kami ingatkan kembali, meminta kembali, kalau Bapak Ibu belum mensubscribe video ini, silahkan subscribe, tonton, like, dan share untuk memotivasi kami melakukan pelayanan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.